pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian firman Tuhan tentang persembahan. Ada begitu banyak kontroversial orang tentang persembahan. Ada orang yang juga misalnya alat untuk menerima persembahan. Ada orang yang pakai kantong persembahan, ada orang yang pakai kotak persembahan dengan macam-macam alasan. Ada juga orang yang pakai misalnya bermacam-macam warna kantong. Jadi maksudnya satu untuk pelayanan sosial, satu untuk pembangunan, satu untuk persembahan umum, satu untuk persembahan dana Natal, misalnya mendekati Natal. Saya tidak bisa memikirkannya. Tetapi menurut saya, lepas dari semuanya itu, persembahan kita hendaknya datang dari hati kita. Karena kalau bukan datang dari hati kita, dari dorongan Roh Kudus untuk kita memberi, apapun caranya menjadi sia-sia. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan, supaya kami tidak terpaku kepada satu jenis persembahan, tetapi kami memberi persembahan oleh karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi gerejamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama terakhir, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11. Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya
jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Sudah pemirsa, banyak orang alergi mendengar persembahan persepuluhan, karena ini dalam perjanjian lama. Tapi saya mau tanya kepada saudara sekalian, Tuhan Yesus pakai kitab mana? Ingat saudara sekalian, perjanjian baru dikumpulkan. Baru dikumpulkan ini 20 tahun sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Dengan demikian Tuhan Yesus menggunakan seluruhnya, seutuhnya perjanjian lama. Jadi jangan kita macam-macam dengan perjanjian lama. Kalau tidak ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Jangan pisahkan itu. Konteksnya ya, konteks perjanjian lama dan konteks perjanjian baru. Satu contoh misalnya, ada orang yang alergi mendengar kata takut akan Tuhan. Tidak boleh lagi, perjanjian baru tidak bilang begitu. Coba saudara baca Alkitab ini. Baca perjanjian baru ulang-ulang. Garis bawahi kata-kata yang mengatakan takut akan Tuhan. Begitu banyak saudara sekalian. Begitu banyak. Nah, itulah yang menjadi dasar saya menyampaikan firman Tuhan hari ini kepada saudara sekalian. Menurut saya, sesuai dengan firman Tuhan, kata yang terpenting untuk persembahan ialah apa engkau mencintai Tuhan atau tidak. Ingat konteks kitab Maleaki ini adalah sesudah umat Tuhan pulang dari pembuangan, mereka tidak punya etika dan moral yang benar terhadap Tuhan. Bacalah pasal sebelumnya. Sampai saya sedih kalau baca ini. Kata firman Tuhan, mengapa engkau tidak bisa menghormati Tuhan? Kalau engkau mempersembahkan persembahan kurban itu yang timpang dan buta, cobalah bawa kepada bupatimu, kata firman Tuhan. Mau dia terima atau tidak? Apalagi Tuhan. Ya. Padahal dalam kitab Imamat kita mendengar, sampaikanlah, bawalah kurban yang tidak bercacat celah. Maksudnya apa? Dijaga, dirawat baik supaya hewan itu tidak sampai luka, tidak sampai buta, tidak sampai pincang. Jadi dia dikhususkan. Begitu juga hidup kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, mau menjadi orang Kristen yang baik dan benar, maka kita harus mempersiapkan diri benar-benar supaya kita tidak kedapatan bercacat celah. Maka hidup kita, saya pakai istilah, hidup kita tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan supaya kita layak melayani Dia. Begitu juga tentang persembahan. Saudara sekalian, kita mempersembahkan dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mencintai gerejanya. Ya, saya pernah pergi ke Korea Selatan, melihat di sana begitu rupa orang memberikan persembahan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, saudara sekalian. Ketika pendetanya mengatakan kita perlu sesuatu, orang datang buka jam tangan mewah, cabut cincinnya, saudara sekalian, persembahkan di situ. Dan lebih hebat lagi, saudara sekalian, kami mendengar dari seseorang, ya, dia katakan waktu itu baru selesai musim dingin, dan pendeta kami katakan kita perlu beberapa unit ruko lagi, tempat kami ibadah, beberapa unit ruko lagi ditambahkan untuk memperbesar karena gereja kita sudah tidak muat lagi. Nah, bapak ini seorang manajer perusahaan di Jakarta, ya. Kemudian dia jual rumahnya, tidur di tenda, saudara sekalian. Tapi waktu kami masuk ke sana, ke rumahnya yang baru, rumahnya itu rumah sangat mewah. Tuhan berikan, kembalikan kepadanya. Itulah hati yang memberi, saudara sekalian. Itu hati yang memberi persembahan. Bukan soal besarnya, tapi hati kita yang tulus memberi persembahan juga bukan soal persepuluhannya.
tetapi berapapun yang kita berikan dengan hati yang tulus, lurus dan kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan lagi berkat berkelimpahan kepada hidup kita melalui pekerjaan dan profesi kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami baru mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami supaya dimanapun, di gereja manapun kami berada, kami mau berkorban untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di gereja kami, dengan hati yang tulus, lurus dan kudus di hadapan Tuhan. Dan kembalikan lagi berkat berkelimpahan kepada kami Tuhan, dalam segala usaha, pekerjaan dan profesi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.